Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Suhartati. Ya, kalian sudah dapat rapot semua ya? Sudah tahu nilai kalian masing-masing? Bahasa Indonesia, bagaimana nilainya? Cukup memuaskan? Sangat puas? Atau mengecewakan? Iya. Semua tergantung dari belajar kalian dalam satu semester. Untuk itu, pada semester awal ini, semester genap, kalian harus lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran, walaupun pembelajarannya masih jarak jauh. Baik anak-anak, kali ini materi pertama pada semester 2, kita buka dengan pembelajaran dengan materi menyajikan teks diskusi. Selamat mengikuti. Baik anak-anak, kita mulai materi kita menyajikan teks diskusi. Pada bab 5 ini kelanjutan semester 1 ya. Semester 2 sekarang. Bab 5 menyajikan teks diskusi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, identifikasi informasi teks diskusi. B. Simpulan isi teks diskusi. C. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. D. Presentasi teks diskusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian A dan B. Identifikasi informasi teks diskusi dan simpulan isi teks diskusi. Ya, bagian A di sini identifikasi informasi teks diskusi. Kalian perlu memahami yang pertama pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Pengertiannya apa, ciri-cirinya bagaimana, nanti akan kita bahas. Yang kedua, informasi teks diskusi. Ada pendapat pro dan kontra. Nah, ini pengertian dari teks diskusi. Silahkan kalian tulis di buku catatan ya. Teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Itu pengertian dari teks diskusi. Sedangkan ciri-ciri teks diskusi yang pertama di sini strukturnya itu terdiri atas isu atau hal atau masalah yang dibahas, itu isu, argumen mendukung, argumen di sini sama dengan pendapat, argumen menentang, pendapat yang menentang, yang kontra ya, dan simpulan. Yang kedua, teks diskusi itu memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Jadi berisi informasi, sesuatu yang bisa disampaikan, diberitahu, dan argumentatif bersifat pendapat di sini. Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Ada unsur-unsur kebahasaannya di dalam teks diskusi itu. Jadi dapat kalian ketahui sekarang bahwa teks diskusi berisi informasi. Informasinya di sini berupa pendapat yang mendukung atau disebut dengan pro, pendapat yang pro, dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat yang menentang itu disebut dengan kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menyetujui, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain yang selaras, yang setuju pendapatnya. Ya. Sebaliknya, pendapat yang kontra di sini yaitu pendapat yang berisi penentangan
atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Nah, di sini yang disebut dengan pendapat pro. Paham ya? Antara pendapat pro dan pendapat kontra. Bagian B di sini, kalian nanti diharapkan bisa menyimpulkan isi teks diskusi. Bagaimana supaya bisa menyimpulkan teks diskusi? Yang pertama, kalian menentukan isi teks diskusi. Yang kedua, meringkas teks diskusinya. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi teks diskusi. Langkah-langkah meringkas. Ya, tentu kalian harus membaca teks diskusinya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Gagasan pokok itu maksudnya hal-hal penting pada tiap paragraf dalam satu bacaan atau wacana. Lalu yang ketiga, yang terakhir, merangkai tiap gagasan pokok itu menjadi kalimat yang utuh, yang padu. Dengan boleh kalian memasukkan kalimatmu sendiri. Ini namanya meringkas, ringkasan ya. Jadi yang pokok-pokok yang kalian tulis, yang poin-poin penting. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi teks diskusi? Cara menyimpulkannya yang pertama, membaca teks diskusi. Yang kedua, mencatat isi pokok teks diskusi dan menyusun gagasan-gagasan pokoknya. Kalian susun. Nah, itu isi dari kesimpulan teks diskusi. Kesimpulannya apa? Ya, ada dalam pokok-pokok tadi. Kesimpulan itu, kesimpulan diskusi. Baik anak-anak, Ibu kira kalian sudah paham ya tentang teks diskusi. Materinya sangat sederhana, gampang. Sekarang waktunya kalian buka buku tugas. Nah, untuk mengerjakan tugas kali ini, kalian buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 117. Kemudian kalian baca itu halaman 117, di sana ada bacaan ya. Ada bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian kalian kerjakan kegiatan 1 halaman 118. Tentang apa itu? Menentukan pokok pikiran tiap-tiap paragraf dalam bacaan. Sudah ada contohnya, itu paragraf 1. Pokok pikiran, hal penting yang ada dalam bacaan paragraf 1 apa? Ditulis intinya saja. Nah, untuk paragraf 2 sampai selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri, kerjakan lengkap, kerjakan di buku tugas, difoto, dan kirim di Google Classroom kita. Paham ya anak-anak? Ya, Ibu tunggu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Demikian dulu anak-anak dari Ibu. Demikian anak-anak materi tentang menyajikan teks diskusi. Apabila kalian ada kesulitan, kurang paham, silahkan lakukan tanya jawab selanjutnya di Google Classroom kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.